warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Bincang Pagi Titik Balik Perubahan. Setelah 2 hari kemarin kita sesi malam. Jadi kembali hari ini pagi ya. Karena nanti malam kita akan ada kelas Tapping for Healing. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman atas kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin ya. Tapi ini kita langsung pindah aja ke dissolving ego ya. Kembali lagi ke dissolving ego. Yang penting kita sudah tahu ya bagaimana betapa sulitnya transformasi ya. Transformasi kesadaran diri itu, atau bagi betapa sulitnya. Bentar ya, kita lihat dulu sampai sini. Jadi saya gambarin dulu deh. Kan kita mau ngomongin soal perubahan hidup kan. Perubahan hidup itu dimulai dari apa sebenarnya? Apa yang menghasilkan perubahan? Perubahan itu datang dari apa? Jadi tahapan belajarnya ini kita lagi di kantor juga ya, lagi sama-sama belajar gitu, ada anak-anak gitu ya. Jadi kita lahir ke dunia, ya kan? Kita lahir ke dunia. Lahir ke dunia itu artinya lahir dalam budaya. Lahir dari rahim ibu ke budaya bapak. Kalau di Indonesia kan gitu, budaya patriarki kan. Jadi lahir dari rahim ibu ke rahim ayah tuh kita tuh pindah. Kan begitu tuh ya, kehidupan tuh. Nah, dari rahim ibu itu kemudian ke rahimnya bapak itu budaya kan, kalau di Indonesia. Dalam budaya ayah itu ada namanya kualitasnya. Ada kualitas. Kualitas itulah yang kemudian itu akan membawa kita kepada kualitas kapasitas gitu. Ya kan? Saya punya pengalaman pribadi soalnya. Saya kan orang kampung. Orang kampung. Lahir. Saya umur sampai 12 tahun itu saya hidup dalam rahim bapak saya. Di budaya kampung begitu. Saya nggak betah. Saya minta ke ibu carikan. Akhirnya saya diasuh oleh om saya diasuh oleh rahim paman saya yang punya budaya literasi, tertib organisasi. Makanya beda dengan kakaknya. Bedanya kenapa? Bedanya itu rahim ayahnya beda gitu. Rahim maskulinnya beda. Yang satu saya pindah dan lebih lama lebih intens. Ya kan? Jadi ketika kita masuk dalam sebuah budaya, kita itu mewarisi kualitasnya gitu loh. Kita mewarisi kualitas budaya itu. Kualitas dari rahim bapak kita kan. Kualitas itulah yang menentukan kapasitas gitu loh. Kan begitu. Nah, sekarang ini kita itu, aku kok nggak mampu terus mengutuk diri karena nggak punya kapasitas. Lo kalau mau punya kapasitas, rubah dulu kualitasnya. Transendensi dulu level kualitasnya gitu. Ini orang kan nggak diajarin begitu.
Tapi berdoa punya kapasitas seperti Albert Einstein. Loh, kualitasmu loh. Dimensi 3 harusnya itu upgrade dulu kualitas level kesadarannya. Itu tahap filosofis namanya. Saya ngalamin itu dari kecil. Saya tandain benar itu. Saya udah protes di budaya bapak saya. Nggak mau aku. Yang saya protes siapa? Ibu saya gitu. Kalau protes ke bapak saya, ya stres dia. Mau bawa kamu kemana? Ininya hanya ini yang ada gitu. Tapi kalau ke ibu saya, dia punya yang lain sebenarnya. Iya, Pak. Ada perbedaan itu. Bapak saya ke sana lah. Jangan di sini gitu. Tanpa membenci bapak saya. Karena punyanya hanya itu. Seluruh keluarganya, sukunya hanya itu. Satu kualitas gitu kan. Nah, saya berontak karena melihat gitu. Sering dibawa ibu saya ke keluarganya. Jadi ada kontras experience gitu. Kontras experience, dan saya kayaknya lebih suka ke budaya ibu saya ini. Ya, nah, awalnya gitu. Makanya SD saya udah nggak mau sekolah, udah carikan dulu, bawa saya dulu ke keluarganya yang kaya gitu. Baru saya mau lanjut lagi gitu. Ada protes, udah berani protes. Karena keseringan dibawa-bawa ibu ke keluarganya gitu. Seringan gitu. Ya, tahu jadinya anak kecil kan. Anak kecil cari yang enak. Dan memang waktu kecil saya itu kalau keluarga ibu saya beda dia ininya, penyambutannya. Kalau ke keluarga ibu saya, datang itu disambut makanan enak. Pulang disangui duit. Iya. Kalau ke ayah saya, itu pulangnya aja dikasih ayam, dikasih telur, ya punyanya itu makanan nggak ada variasinya kan, makanannya hanya itu gitu. Itu saya rasain benar perbedaan perlakuan gitu. Jadi kalau iya karena masakannya beda karena keluarga ibu saya orang punya gitu. Pulang dikasih duit senang lah ya. Sementara kalau saya pulang dari kampung ayah saya itu, kalau saya datang bawa makanan gitu dari kota kan. Bawa makanan karena mereka kan ya makannya gitu-gitu aja. Saya pulang bawa ayam gitu. Nah kalau keluarga ibu saya nggak bawa apa-apa, pulang ngeborong gitu. Ya senang lah saya. Ya kan, soalnya modal dengkul pulang cuan gitu kan. Ya, itu pengalaman masa kecil saya gitu. Modal dengkul datang. Mau bawa apa, mereka lebih punya gitu. Mau bawain apa gitu. Pulang cuan. Kantong penuh. Ya kan, kantong penuh. Nah, itu jadi emang langsung sadar kualitas saya. Sadar kualitas gitu. Nah, sekarang itu kan orang kemudian bahkan juga udah nggak sadar kapasitas. Langsung hasil. Wah, ini gimana ini? Yang lebih parah lagi, setelah tahu kuliah ini, nggak bergerak mengupgrade kualitas. Nggak mau transcending level kesadaran. Lo diberitahu kok prosesnya. Ya kan? Lo diberitahu ini. Kualitas, kapasitas selalu nanti hasil. Ya kan? Kan seperti itu. Jadi itu jangan fokus dulu, aku kok belum bisa ya, entar dulu. Transendensi dulu level spiritual, karena itu sebuah kualitas gitu kan. Naikin dulu kualitasnya, terus sampai mentok. Nah itu juga saya pelajari ke Mbah gitu ya. Sama Mbah itu, saya itu paling pokoknya nggak kelihatan lah ininya, lama banget. Nggak kelihatan kapasitasnya gitu. Plongo. Ya karena saya lagi sedang membuat peta kualitas itu gitu. Saya belajar aspek filosofis. Saya bikin peta kualitas ya sini. Jadi saya begitu. Setelah selesai peta kualitas saya, jadilah begini nih. Nah, peta kualitas ya ada.
Peta kualitas nih, dari dimensi 3 sampai dimensi 8 itu peta kualitas. Nah, itulah nanti yang akan punya kapasitas membentuk ini. Hasil, nah itu nggak usah dipikir. Kalau sudah ada kualitas, ada kapasitas, hasil ya otomatis. Anjas gitu kan. Nah, gitu tuh belajar tuh. Jadi nggak hanya mikirin hasil kapasitas, kok aku nggak pintar-pintar ya. Ya kan. Dia berarti nggak pernah belajar gitu. Belajar itu tak naikin dulu kualitas. Ya kan. Belajarnya filosofis dulu. Filosofis diterapkan dalam pengalaman jadi kapasitas. Kapasitas menjadi kebiasaan, mastering dia. Jadi hasil. Ini baru transaksi 2 kali kok nggak ada hasilnya ya Bang. Kualitas lamamu belum luntur bos. Kualitas lamamu belum luntur. Ya kan. Ini lama ini, upgrade kualitas. Soalnya ini minat dulu mati, ilanur. Dari kualitas gelap ke kualitas cahaya. Ya kalau kualitas gelap ya kapasitasnya ya ngakali temannya, ngebully teman gitu. Itu enggak usah fokus gimana ya menghilangkan kapasitas anak saya yang sudah mastering ini ngebully. Ya kamu mewaris kualitas apa? Kamu wariskan dia kualitas apa gitu ya. Kamu wariskan kualitas apa? Nah, karena kita hanya mewariskan kualitas seperti itu, dukung dia untuk mengupgrade kualitasnya. Jangan ditanyain hasil mulu, kapan nikah nak, depresi anaknya. Di kos, ditanyain hasil mulu. Kamu udah mampu apa? Jangan tanyain. Jangan ditanyain. Jadi memang transendensi itu panjang karena apa? Upgrade kualitas. Upgrade kualitas. Masalahnya itu kan kadang-kadang gini tuh. Ada omongan yang sudah belajar aja belum ada kapasitasnya. Iya lagi upgrade kualitas gitu. Ya ngomong diem doang. Terus yang dikatain tuh putus asa dia. Iya ya. Aduh, gimana? Saya lagi upgrade kualitas. Untuk melarutkan kualitas lama ini aja ini belum selesai gitu. Ya kan, nggak usah itu untuk kapasitas. Akhirnya kalah sama yang nggak belajar itu. Karena nggak paham. Makanya dibikinin peta gini loh. Nah, kualitasku lumayan ya, dari hitam pekat ke coklat tua gitu kan. Coklat yang kayak gini nih, yang kayak gini. Nih, lo dimodelin di buku, di solving. Aduh. Mana tuh ya? Nah, ini loh. Ya kan, set. Lama-lama itu dominan yang putih. Ini kualitas. Transendensi namanya. Nanti hilang nih. Ini sama ini. Mungkin nggak hilang 100%, tapi semakin pudar, semakin larut. Nah, itu namanya transendensi. Kapasitasnya jangan dilihat dulu, ntar dulu. Ada waktunya itu. Ada waktunya. Orang belajar filosofi aja belum ini. Ngomong konsisten saja masih kurang S-nya. Konsis itu ya. Belum tuntas. Iya, betul. Pokoknya pastikan sadar kualitas kesadaran kita. Ini kesadaran saya kok tiap hari mikirin makan aja. Ya, berarti hidup untuk makan, human being. Mikirin uang aja, ya hidup untuk status. Social being. Nah, itulah penyakitnya tuh. Melarutkan itu aja itu lama, memang lama, tapi kan ya ini akan budaya jiwa kita berubah gitu loh. Kualitas itu kan budaya jiwa kita.
Ya kan? Dan orang tua itu wajib berjuang dengan jiwa dan harta untuk anaknya. Biar nggak sama kualitas jiwanya. Ya. Jangan mikir nikah lagi. Anaknya di ini, nah transendensi ke Bang Aswar. Ya kan? Yang mikir nikah lagi, wah siapa lagi nih ya? Akhirnya dia hanya menyebarkan kualitas rendah ke banyak jiwa. Ya kan? Menyebarkan kualitas rendah. Sambil berdoa moga-moga dapat beasiswa. Ya itu, ya kalau punya itu langsung gitu. Oh enggak, cepat naikkan kualitasmu dulu. Itu kan yang orang-orang barat kan begitu ya. Mereka belajar dulu, nggak dituntut hasil. Nggak dituntut. Kita kan baru belajar sekolah, dapat apa hari ini 10 apa? Baru aja masuk 1 hari, dilihat 10. Mental keburu-buru pada hasil. Itu sejak sekolah tuh. Konsep peta kualitas belum matang, sudah diadu. Akhirnya apa? Sampai kuliah nggak matang-matang peta kualitas. Sampai kuliah nggak matang-matang. Karena keburu-buru ngikutin proyek pendidikan Diknas, tinggalin aja itu. Dia tidak care dengan kualitas jiwa kok. Dia hanya mau anggaran itu terserap gitu. Ya udah kasih ikan gitu. Biar terserap gitu kan. Kadang jengkelin tuh lihat watak kebudayaan kita itu. Ya kan? Karena harus habis anggaran itu. Akhirnya apa? Sebenarnya bukan pemberdayaan, tapi hanya pengadaan saja itu filosofinya. Pengadaan pendidikan gitu. Hanya diadakan saja. Biar pantas menjadi bangsa. Nggak fokus ke pemberdayaan. Nyatanya itu sampai sekarang anak-anak itu nggak paham sains itu apa, dirinya itu apa. Walaupun sudah kuliah dari TK sampai S2. Kalau S3 udah paham dia. Salah berarti selama ini. S3 baru ngeh itu dia. Ya kan? Jadi peta kualitas diri aja belum termapping. Peta sains aja belum termapping. Baru kita gumun. Kenapa ya bangsa ini jadi berkahi Allah? Ya bukan, cara hidup kita itu keliru, salah arah. Bisnis LKS. Kayak gitu-gitu tuh yang. Dan itu menjadi penyakit masyarakat gitu. Termasuk kita yang abai dengan peta kualitas tuh gitu. Makanya ini namanya peta kualitas nih, dipetain. Bikinnya berapa lama Bang? 21 tahun. Nelitinya. Kayak sampai ya kapasitas untuk menikah belum. Karena kelamaan bikin peta kualitas. ya kelamaan lah. Gimana stres jiwa saya kayak begini gitu ya. Lihat yang kuliah begini, yang kuliah tambah begini gitu. Karena nggak ada peta ini. Sudah nikah begitu gitu ya. So dibikinin petanya juga nggak minat loh, ini gimana. Bikin peta ini modalnya banyak ini, miliaran. Ya 21 tahun itu wah bukunya bisa 6.000-an. Ngumpulin, oh gini ya. Gitu. Sekarang tinggal jelajahi, tinggal transendensikan. Ya. Masih juga, enggak lantar aja. Lu mau nunggu apa? Gitu. Waktu habis, kualitasmu nggak naik. Itu namanya bangkrut. Umur sudah bertambah, kualitas belum naik. Itu bangkrut. Dia. Penyakit. Jadi jangan ditunda-tunda untuk transendensi kualitas. Jangan. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini karena kualitasnya itu nggak mampu, nggak cukup, baca buku juga nggak punya kapasitas gitu. Nggak punya kapasitas. Dan itu teman-teman yang dulu saya pernah coba gitu kan. Orang kan beli buku Power Force. Mereka nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Setelah saya naikkan, gini loh, kapasitas untuk membaca itu di level ini.
Baru mereka ikut. Bagus ternyata bukunya Bang ya. Baru sadar. Karena baru punya kualitas baru dia setelah transendensi. Baru, menarik bukunya ini ya. Sebelumnya kayak nggak minat saya. Setelah ditransendensi, bagus semua ternyata ini. Iya, kualitasmu sudah berubah, kapasitasmu berubah, hasilmu pintar gitu. Ya kan? Hasilnya setahun bisa baca 50 buku. Kenapa? Ada kapasitas itu. Dari mana kapasitas? Dari kualitas. Dari kualitas. Jadi jangan sampai kita masih berharap anak saya nanti akan berubah kapasitasnya. Tanpa memperhatikan kualitas. Itu namanya gila, kata Einstein. Mengharapkan hasil yang beda dari kualitas yang sama. Kamu gila itu. Terlalu banyak menghalu. Ya kan? Berharap surga, kualitas neraka. Ya nggak bisa lah. Ya itu ya. Tahapannya begitu. Di tahap kualitas ini kita belajar kategori dan pengertian. Ini kalau dalam ilmu namanya level filosofis. Ya, toh? Harus lama ini filosofis. Lalu filosofis ini diterapkan dalam pengalaman. Dia akan konfrontasi dengan kualitas sebelumnya itu. Disitulah dia akan mulai jadi murid. Karena murid itu mengkonfrontasikan filosofis baru dengan filosofis lama yang sudah jadi pengalamannya. Berperang dia sudah situ dengan dirinya sendiri. Jadi murid itu galau memang karena dia harus memenangkan kualitas baru atas kualitas lama yang telah hidup mendarah daging, menulang, mengotak di sini gitu ya. Itu baru jadi murid. Kalau sudah menang baru mastering. Orang tua terutama yang harus dikritisi gitu ya. Dia harus, kalau dia tidak mewariskan kualitas canggih, dia harus mensubsidi anaknya untuk menghasilkan kualitas baru. Jangan kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Ya kan? Malah pikir nambah lagi. Ini nyebarin kualitas gelap gitu. Mewariskannya dia, ya tega gitu ya. Oke. Itu poinnya, belajar itu ada tahapannya gitu. Ada tahapannya. Sebenarnya bukan menambah informasi ya. Menambah informasi itu yang ada itu menambah pengertian. Pengertian itu kan kesadaran ya. Nambah informasi nggak ada pengertiannya ya. Itu maaf itu jadi kayak orang kuliahan gitu. Ya maaf aja. Dia hanya menjadi kumpulan ingatan. Kalau pengertian itu kan dihasilkan dalam konteks-konteksnya itu loh. Konteks itu meluas. Ya kan? Filosofinya dalam gitu. Kalau hanya nambah informasi itu ya akhirnya ya jadi otak kita hanya jadi Google gitu. Ya harus ada perubahan, tapi makna itu bukan makna ilmiah, makna diri. Nah, namanya kualitas itu perubahan makna diri gitu loh. Makna, perubahan makna. Makna itu mengacu ke kualitas kedirian. Makna diri. Dan gitu. Rekontekstualisasi diri. Nah, berubahlah kualitas diri itu kan. Berubah dia. Lah itulah LOC itu. LOC. Ya, nambah kawruh. Ya, kawruh. Masalahnya kan ini nggak ada transformasi diri. Orang kuliah itu kan gini ya. Orang kuliah itu sebenarnya ngapain sih?
Disediain kampus tuh proyek apa dia? Itu proyek ilmu pengetahuan. Makanya teman saya saranin, kamu kalau belum pintar, jangan masuk kampus. Karena kampus tuh punya proyek ilmu pengetahuan. Kalau kamu nggak pintar, jangan. Pintar dulu, baru kuliah. Biar nggak terbebani. Sudah bayar, ya kan? Kerjain tugas, depresi. Loh, kampus itu kan proyek ilmu. Masuk proyek ilmu, kamu belum pintar. Loh, ngapain di sana? Akhirnya kerjanya kopas-kopas saja itu biar dapat kerja gitu. Akhirnya kampus itu beralih fungsi dari proyek ilmu ke proyek sertifikat untuk kerja. Akhirnya apa? Prakteknya jual beli ijazah, nggak ada lagi proyek ilmunya. Itulah kampus di Indonesia itu. Tahu aku, kalau di kampus gitu mau apa, yuk. Saya pasti undang yang nggak kuliah gitu. Ya, kenapa belum kuliah? Ya bukan karena saya nggak punya kapasitas untuk nggak punya duit aja. Coba kasih beasiswa, saya kuliah aja terus. Dulu, sekarang juga enggak lah, bikin sendiri. Ya kan. Kalau belum pintar jangan masuk kampus. Pintarin dulu lewat proses transendensi jiwa gitu ya, itu maksudnya tuh. Jadi sebelum kuliah itu naikin dulu sampai tercerahkan pada dirinya. Akhirnya pintar tuh kapasitas itu kan. Kapasitas dari kualitas jiwanya gitu. Cari mantu juga gitu. Iya, jangan. Seperti itu. Nah, jadi ada kekeliruan pemahaman terkait sekolah. Itu proyek ilmu gitu, bukan untuk mentransendensi jiwa. Ya ada proyek itu kan. Kita itu kampusnya itu proyek ilmiah. Menghasilkan ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan itu syukur-syukur ujungnya nanti paten bertambah. Jadi kita akan memperkaya paten gitu kan. Paten dari ilmu itu. Tapi anak-anak sekarang itu nggak begitu visinya. Loh, ini apaan ini? Kuliah nanti bisa kerja. Loh, itu bukan cita-cita orang yang kuliah. Kalau mau kerja jangan ke universitas, ke vokasi gitu kan, disiapin tempatnya tuh, ke vokasi, jangan ke universitas. Ke universitas itu untuk orang-orang yang sudah cerdas, mau menambah paten, mau mematenkan kecerdasannya kan. Kuliah juga dia tenteng-tenteng tas, padahal nggak punya visi untuk mematenkan kecerdasannya. Belum cerdas soalnya. Udah gitu orang tuanya biayain lagi. Ya biar sama lah dengan tetangga, malu aku. Loh, orang kuliah itu ke universitas itu untuk anak itu punya impian, aku akan mematenkan kecerdasanku ini kan gitu. Di mana? Di kampus. Dia belum sadar cerdas udah ke kampus, mau ngapain? Akhirnya ngerecokin temannya gitu. Ya kan, nah ini ya. Ijazah saya asli bang, kata yang jual. Jadi kita itu enggak apa ya itu tadi karena kurang kualitas nggak bisa. Ini apa sih? Jadi kampus itu seolah-olah kayak lembaga sertifikasi profesi gitu kan? Iya kayak lembaga pembuatan sertifikat, bukan. Itu di mana kita punya impian mau mematenkan kecerdasan kita, masuk ke sana, ayo. Kalau dibiayain mau saya. Dulu kalau sekarang enggak lah. Saya bikin sendiri aja lah, standar sendiri gitu, nggak usah lah. Udah kecewa. Udah kecewa gitu. Dan kecerdasan itu hasil dari kualitas jiwa kita sendiri. Ya kan? Kualitas kesadaran kita sendiri gitu. Dengan diharapkan masuk kampus itu bisa dipatenkan menjadi apa gitu kan. Aspaten. Jadi kalau lulus kuliah nggak ada patennya ya. Salah ini berarti.
Salah. Kayak pagi ini itu dulu ya, itu dulu biar kemudian tuh, oh begitu cara belajarnya Bang. Iya. Kualitas dulu. Ini belajar filosofis, internalisasi hal-hal yang bersifat filosofis. Nanti dari situ itu muncul kapasitas. Ketika filosofis tadi didukung oleh budaya. Ada kapasitas nanti. Ya kan? Atau ketika kualitas bertemu dengan keadaan, memunculkan kapasitas, dia punya kreativitas kan? Ya kan? Misalnya ini sudah tercerahkan jiwanya, ketemu dengan misalnya nikah nih dengan orang kaya, dia punya akan tunjukkan kapasitas dari kualitasnya itu kan? Tambah cerdas dia ya. Padahal cuma transendensi aja dia. Iya, dia punya kapasitas. Lah itu ke kampus tuh kita untuk mentransformasi kualitas menuju kapasitas. Enggak berkualitas jangan masuk kampus. Makanya di kampus dia disortir memang kan. Disortir. Karena memang dia proyek bukan human project itu. Itu proyek ilmu pengetahuan. Bukan gagah-gagahan pakai jas. Ya sepupu saya gitu kan. Pulang-pulang tuh pakai alma mater jinjing-jinjing laptop. Iya, baru salam-salaman teman-teman SMA-nya gitu. Itu nggak mau ngapain. Kayak gitu itu. Soalnya katanya waktu SMA saya dibully, dibilang nggak punya masa depan. Memang belum punya masa depan kamu. Karena belum kualitas gitu, baru punya ijazah gitu. Ya itu sepupu saya begitu itu. Ya, dia hanya nakut-nakutin teman-temannya di kampung dengan jas alma mater dan jinjing-jinjing laptop. Sementara teman-temannya megang kampak ini di kebun gitu ya. Dia kira itu sukses gitu, padahal itu kebanggaan palsu gitu. Tak gituin kamu itu ngapain? Orang nggak percaya kamu orang pintar tuh, nggak percaya. Tapi kamu merasa kamu telah sukses. Sukses melampaui sukses mengelabui dirimu sendiri. Soalnya selama kuliah nggak pernah belajar gitu. Selama saya lihat kan, aduh, iya gitu. Ya itu jadi ini akhirnya lama-lama kampus itu tunduk pada industri. Kampus telah mengingkari, telah murtad dari visinya sendiri kan. Di harusnya proyek ilmu pengetahuan, sekarang itu proyek ijazah industri. Jadi kampus itu udah banyak dosanya. Iya. Pada kemanusiaan, ya. Pada ilmu pengetahuan, ya. Semua itu rata-rata kalau kampus itu diterima kerja di sini. Loh, kalau begitu, jangan kampus. Pada ilmu pengetahuan tidak menyumbang, kampus Indonesia, luar negeri, ilmu pengetahuan nyumbang dia. Udah menuju dari ilmu pengetahuan ke wisdom, ke kemanusiaan kan sekarang. Kalau di kita itu belum. Ilmu pengetahuan itu enggak. Masih ke proyek sertifikasi untuk industri gitu. Ya memang masyarakatnya memang parah sih. Kampus-kampus tuh alumni saya bekerja dibanggain. Enggak ada kebanggaan alumni saya penemu ini, enggak ada. Enggak ada. Karena memang bukan proyek ilmu pengetahuan gitu. Alumni saya telah menaikkan derajat kemanusiaan. Enggak apalagi. Ya kan? Itu hanya di film Wakanda itu. Ya kan? Nah, itu karena kita tidak fokus pada kualitas jiwa gitu ya. Dia menyatakan dirinya lilin yang bercahaya, padahal ada lampu neon 100 watt merek Philips di depannya lagi nyala. Kebanggaan palsunya. Dia kira dia yang punya cahaya, padahal ya lilin dungu. Gitu ya. Oke lah, itu dulu pagi ini ya. Biar tahu kita petanya ini, gimana sih kita mau melakukan perubahan. Dari mana perubahan? Bukan kapasitas dulu yang diubah.
kualitas, kapasitas. Ya kan? Baru nanti itu ditransformasi sini. Saya kira itu jadi modal ya, modal untuk 2023. Fokus kualitas. Jangan ditunda-tunda kualitas itu. Soalnya makin lama, gelap itu makin jadi kapasitas itu dia itu. Makin banyak yang dikerjain. Ya kan? Oke, itu dulu ya. Penting jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Answar, terima kasih teman-teman. Oh, jangan lupa teman-teman ya, nanti malam kita lanjut praktek tapping for healing. Jangan lupa dipantau terus grupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi.